Presiden Joko Widodo menggelar sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara dan akan berkantor di IKN hingga 1 hari sebelum masa tugasnya berakhir. Dalam sidang kabinet, Presiden Joko Widodo menginginkan keberlanjutan pembangunan IKN. Inilah suasana sidang Kabinet Paripurna atau SKP di ruang sidang Kabinet Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara IKN pada Jumat 13 September 2024. Sidang ini merupakan yang terakhir bagi Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. Presiden Jokowi menegaskan, Kabinet Indonesia Maju akan berakhir pada 20 Oktober mendatang seiring dengan pergantian pemerintahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dalam kesempatan itu, ia meminta seluruh jajaran kabinet untuk segera menuntaskan program-program yang belum terselesaikan. Dalam arahannya di hadapan Menteri Kabinet Indonesia Maju, Presiden menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf kepada jajaran menteri-menterinya. Jokowi juga meminta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan selama 10 tahun ia menjabat. Saya juga ingin memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya, jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ia pun menitipkan 3 pesan kepada menterinya. Di antaranya, ia meminta segera menuntaskan program kerja utama baik berkaitan dengan serapan anggaran, administrasi pertanggungjawaban, dan kendala yang belum selesai. Presiden juga meminta jajaran kabinetnya untuk menjaga situasi kondusif dengan tidak menerbitkan kebijakan ekstrim yang bisa mengganggu daya beli masyarakat hingga menimbulkan inflasi. Kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh. Kita butuh stabilitas untuk melakukan pembangunan, sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk. Artinya, kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, menjaga pertumbuhan, menjaga keamanan, menjaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan yang ekstrim, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak. Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi berkantor di IKN sejak Selasa 10 September lalu. Presiden ke-7 RI itu akan berada di IKN sampai sehari jelang akhir masa jabatannya. Presiden akan berkantor di IKN Nusantara selama 40 hari, hingga tepat sehari sebelum dia memungkasi masa jabatannya pada 20 Oktober 2024. IKN merupakan satu-satunya legasi Jokowi yang paling otentik. Selain IKN, Presiden Jokowi sebenarnya dikenal sebagai presiden yang banyak membangun infrastruktur. Tapi, predikat Bapak Pembangunan sudah melekat pada Presiden Soeharto. Sedangkan program Jokowi lainnya, yakni revolusi mental, dinilai gagal. Jadi, bisa dibilang IKN menjadi satu-satunya yang harus dipastikan berlanjut. Ya, memang ketika ditanya mengenai legasi apa sih yang ditinggalkan oleh Jokowi, kan ada beberapa yang mungkin muncul ya dalam konteks top of mind. Yang paling orang sering sebut itu adalah infrastruktur atau pembangunan infrastruktur. Lalu kemudian juga ada terkait dengan misalnya kalau dulu revolusi mental. Yang ketiga misalnya yang kita bahas saat ini yaitu mengenai IKN. Dan kita tahu kalau bicara infrastruktur, semasif apapun pembangunan dilakukan pada pemerintahan Jokowi, istilah itu sudah menjadi legasi dari Pak Harto. Soeharto itu disebut dengan Bapak Pembangunan tanda kutip ya. Lalu revolusi mental kita tahu malah menjadi titik paling kritis, yang paling dikritik oleh terutama teman-teman aktivis dan orang-orang yang memang bergerak di bidang demokrasi dan penegakan hukum. Jadi dianggap gagal bahkan pemerintahan Jokowi. Dan menurut saya tidak mengagetkan kalau kemudian Pak Jokowi merasa ini legasi IKN ini ya harus saya kemudian pastikan ini akan dilanjutkan.
Karena itu, Presiden Jokowi terus menekankan kepada penerusnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto, agar melanjutkan IKN. IKN ini belum jadi. Masih dalam proses pembangunan. Mungkin bisa memakan waktu 10 tahun, 15 tahun, dan bahkan 20 tahun. Meskipun saya meyakini Bapak Presiden terpilih pernah menyampaikan kepada saya, akan saya percepat, Pak. Namun pengamat politik meminta Jokowi agar tidak menjadikan presiden berikutnya, Prabowo Subianto, sebagai petugas mantan presiden. Ya, problemnya ini kan bukan negara kekuasaan yang ketika bicara program itu bergantung pada selera penguasa. Yang namanya kebijakan atau program akan ditentukan uangnya ada apa tidak. Ini catatan kritis yang selalu saya sertakan dari awal. Mau political will-nya sekuat apapun terjadi pada masa Jokowi, rencana sudah ada pemindahan ASN di bulan Agustus atau Juli, bahkan katanya nanti kalau tidak keburu saat itu akan diundur ke September. Pada akhirnya kan faktanya tidak, memang sulit untuk direalisasikan. Hal yang paling mendasar terkait uang tadi. Janjinya tidak menggunakan APBN, sampai sekarang sudah di atas 100 triliun menggunakan dana APBN. Jadi itu yang menurut saya sih berharap sekali. Pak Jokowi backup Pak Prabowo dari belakang, apalagi ada anak Anda di situ, untuk bekerja sebaik-baiknya, sesuai dengan dinamisasi kondisi global, kondisi internal Indonesia. Jangan hanya karena atas nama legacy yang ingin Anda tunjukkan, Presiden yang baru terpilih nanti kemudian harus tersandera oleh program-program karena rasa tidak enak sebagai bentuk seakan-akan loyalitas terhadap presiden yang sebelumnya. Saya selalu mengatakan, kalau banyak yang mengatakan para pendukung Jokowi, termasuk para pendukung Pak Prabowo, tidak senang menggunakan istilah petugas partai disematkan kepada seorang presiden pada saat Pak Jokowi berkuasa, jangan juga jadikan presiden baru terpilih, Pak Prabowo, menjadi petugas dari mantan presiden. Itu akan membuat presiden juga tersandera ketika akan mengakselerasi program-program. Kini Presiden Joko Widodo sedang menghitung hari menuju masa akhir jabatannya sebagai presiden. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.